Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek saya yang berjudul Deteksi Ujaran Kebencian pada Twitter berbahasa Indonesia menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Sebelum menggunakan algoritma support vector machine atau SVM, langkah pertama harus kita lakukan menormalisasi datasetnya terlebih dahulu dengan data processing. Ada beberapa tahap untuk melakukan data processing, yaitu tahap pertama dalam data processing adalah yaitu import library download dataset. Import library adalah kita harus memanggil import library ataupun modul Python yang akan digunakan dalam proses data processing. Ini adalah import library-nya. Ada beberapa library yang kita harus import ke dalam data processing. Download dataset. Dataset kita menggunakan dataset dari dataset CSV. Variabel yang kita gunakan adalah tweet_data. Tweet_data adalah tweet_data.head ini adalah memanggil dataset dari datasetnya. Oke. Tahap selanjutnya dalam data proses adalah case folding. Proses ini merupakan penyamaan case dalam sebuah dokumen. Tahap ini dilakukan untuk mengubah dokumen teks yang tidak konsisten dalam penggunaan huruf kapital. Di sini adalah script codingan dari case folding. Di sini adalah hasil dari case folding tersebut. Tahap selanjutnya adalah filtering. Yaitu proses ini bertujuan untuk membersihkan kalimat dari tanda baca, karakter, emoticon, hashtag, link URL, dan karakter lainnya yang tidak diperlukan. Di sini adalah script codingan dari filtering. Ini contoh menghapus tanda baca, misalnya garis miring, add, angka-angka, atau URL. Di sini kan nampak perbedaannya nih. Di sini ada garis miring, ada angka, ada koma, ada tanda tanya, dan sebagainya. Dalam proses filtering ini dihapuskan tanda baca tersebut. Maka hasilnya menjadi sebuah kalimat yang bersih. Seperti di sini. Setelah proses filtering selesai, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tokenization. Tokenization adalah proses memecah aliran teks menjadi kata, frasa, simbol, atau elemen bermakna lainnya yang disebut token. Ini adalah langkah wajib sebelum semua jenis pemrosesan. Proses ini akan membagi teks menjadi kalimat dan kalimat menjadi token tipografi. Di sini artinya di sini kan suatu kalimat yang bersih gitu kan, dari tambah baca. Dalam tokenization ini akan dipisah menjadi kalimat dipecah jadi per kata-kata masing-masing kata dalam kalimat tersebut. Hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah stop word removal, adalah proses untuk menghilangkan kata umum atau kata-kata kurang penting. Stop list yang memiliki pengaruh kecil pada teks. Di sini adalah codingan dari stop word removalnya. List stop wordnya adalah contoh ini ya, YG, DG, RT, DGN, NJ, D, KLO, dan lain sebagainya. Hasilnya akan seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah normalization. Normalization adalah perbaikan dan substitusi kata-kata salah eja atau ejaan gaul atau disingkat dalam bentuk yang tertentu. Di sini contoh script codingan dari normalization. Parameter normalization digunakan pada file new kamusalai yang telah kita rangkum sebelumnya. Hasilnya akan seperti di bawah ini. Ini hasil dari normalization-nya. Proses selanjutnya adalah proses stemming. Stemming adalah tahapan yang memiliki tujuan untuk mengembalikan sebuah kata menjadi kata dasar yang menyusun kata-kata tersebut dengan menghilangkan imbuhan awalan dan akhiran. Contohnya ini contoh dari codingan stemming-nya. Ini hasilnya. Ini proses stemming ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 1 jam atau 2 jaman. Setelah proses stemming selesai, maka dianggap juga data prosesnya telah selesai. Maka langkah selanjutnya adalah mengekspor file data processingnya dalam bentuk CSV. Di sini nama CSV-nya adalah text_preprocessing.csv. Di sini akan kita gunakan sebagai dataset dari algoritma SVM-nya.
Oke, kita masuk ke algoritma SPM-nya. Langkah pertama dalam algoritma untuk menerapkan algoritma SPM adalah import library yang terlebih dahulu. Setelah selesai mengimport library, kita load datanya. Yang kita load datanya dan tidak lagi dengan array datasetnya, tapi text processingnya, dataset yang telah dinormalisasikan. Variabel yang kita gunakan adalah tweet_df. Nah, di sini tampilannya tampilan text processing. Di sini juga ada hasil dari token, hasil dari normalisasi, hasil dari tokenizing, dan hasil dari proses steaming. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan data clean menjadi satu string. Di sini menggabungkan hasil dari kata-kata yang dihasilkan dalam proses steaming yang mempunyai label tweet token estimate menjadi satu string dan memberikan label nama menjadi tweet clean dengan menggunakan fungsi join text list. Di sini artinya kan proses steaming ini dia memisahnya per kata-kata masing-masing kata kan. Nah, dipisah dengan tanda koma. Nah, dan di sini kita gabungkan dalam satu label yang bernama tweet clean. Nah, di sini udah hilang koma-komanya. Nah, jadi dia akan jadi satu kalimat yang bersih. Langkah selanjutnya adalah mengkombinasikan clean twin dan labelnya. Nah, data yang sudah gabung tadi akan memiliki banyak kolom yang tidak terpakai akibat penggabungan pada proses processing data. Oleh karena itu, dilakukan proses penggabungan data yang hanya diperlukan untuk keperluan pendeteksian oleh sistem menggunakan perintah concat data yang akan digunakan sebagai hanya misalkan dua data saja dengan nama label tweet clean dan hs. Di sini kita akan menggabungkan dengan fungsi concat. Kita gabungkan, kita hanya menggunakan dua label saja, yaitu tweet clean dan hs. Nah, di sini adalah hasil dari tweet clean-nya. Di sini hs-nya. Satu ini bernilai adalah head speech dan 0 tidak head speech. Langkah selanjutnya adalah text factorization (TF-IDF). TF-IDF adalah metode pembobotan dengan tujuan ekstraksi data. TF-IDF dilakukan pada perkalian antara banyak tweet data pada suatu kata dengan tujuan menemukan jumlah kata yang diketahui. Di sini adalah proses text factorization-nya. Inilah hasil dari text factorization-nya yang menghasilkan 13169 dan 15730. Langkah selanjutnya adalah split data training dan testing data. Sebelum melanjutkan ke modeling algoritma support vector machine, dataset perlu dibagi menjadi data latih dan data uji terlebih dahulu. Data latih digunakan untuk membentuk model klasifikasi yang berisi pengetahuan yang nantinya akan digunakan untuk memprediksi label. Semakin banyak data yang dilatih, kan semakin baik algoritma tersebut dalam memahami data. Data uji digunakan untuk melihat performance algoritma klasifikasi dalam melakukan klasifikasi label untuk data uji tersebut. Nah, di sini hasil dari X-train-nya adalah 10535 dan 15730. Hasil nilai X-test-nya adalah 2634 dan 15730. Hasil nilai Y-train-nya adalah 10535 dan hasil nilai Y-test-nya adalah 2634. Langkah berikutnya adalah modelnya algoritma support vector machine. Menambahkan perintah untuk mengimport library dan metode yang dibutuhkan suatu proses modeling dengan algoritma support vector machine. Selain ini, menuliskan metode klasifikasi support vector machine dengan kernel linear. Selain itu juga dituliskan juga fungsi klasifikasi menggunakan support vector machine dengan kernel linear yang disimpan dalam variabel SVC. Hasil klasifikasi tersebut menghasilkan nilai akurasi dengan menggunakan fungsi akurasi score, dan juga hasil evaluasi akan ditampung menggunakan klasifikasi report untuk menghasilkan data evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall. Nah, di sini adalah algoritma SPM-nya. Di sini adalah proses modelingnya. Nah, di sini adalah algoritma SPM-nya. Menghasilkan nilai skor data train 0,921974 sekian dan nilai skor data tesnya adalah 0,822323 sekian. Dari algoritma SPM ini menghasilkan conversion metric SVC yaitu 1352, 164, 304 dan 814. Dari hasil SVC Confuse Matrix ini menghasilkan klasifikasi report yaitu dengan tingkat akurasi sekitar 82%. Dengan presisi yang tidak head speed adalah 52 precision
89% untuk recall dan 85% untuk score. Dan yang head speech-nya presisinya 83%, recall-nya 73%, dan score-nya 78%. Hasil dari pendeteksian ujaran kebencian pada Twitter berbahasa Indonesia menggunakan algoritma support vector machine atau SVM adalah menghasilkan tingkat akurasi sekitar 82%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.